kecil memang suka hobi nari. Ayo dong lu berubah, kayak gitu. Lu nggak begini, lu dirukiah kek atau diapain? Orang mau caci maki aku apa ini itu, bodoh amat, aku selagi nggak minta, nggak ngerepotin mereka. Selalu menyudutkan aku, menelantarkan aku. Halo Mas. Halo. Namanya siapa? Namanya Dito. Pei. Dede. Nama saya Dimas. Raden. Kegiatan sehari-harinya sekarang ngapain? Sekarang kegiatannya Aku belum ada untuk saat ini. Lagi nunggu wisuda sih. Aku freelance sebagai account eksekutif. money boy. Itu apa? Jadi escort gitu untuk panggilan untuk memuaskan seorang visitor yang datang ke Jakarta. Kamu tahu diri kamu itu gay sejak kapan? Kalau tahu diri aku seorang gay atau enggak, semenjak belok begitu ya intinya ya. Dari kecil sih udah suka sesama kayak gitu dari SD udah berasa sih. Semenjak sakit hati sama perempuan. Jadi aku sendiri kayak yang nggak ngerti juga, pacaran baru pertama. Tiba-tiba dia approach sama senior yang cowok, jadi lebih nyaman gitu loh, karena dia yang lebih dominan. Dari situ sih akhirnya sama kayak mulai nonton series kayak gitu yang seputar LGBT. Akhirnya waktu itu memutuskan jalanin, dari situ sih mulanya waktu itu. Terus dari sisi lain juga aku dari kecil memang suka hobi nari gitu, suka hobi nari. Pokoknya lebih suka berbaur ke arah wanita gitu, hobi-hobi wanita kayak main boneka, terus main tari-tarian gitu. Tapi sampai sekarang hal-hal kayak gini keluarga tahu nggak? Mama sih udah tahu. Teman-teman aku juga sering kayak main sama nyokap aku, ibu aku kayak gitu loh. Dan ibu aku menerima. Jadi waktu itu aku dinas di Pekanbaru. Di Pekanbaru itu punya pacar juga cowok. Terus foto kami itu aku jadiin ini wallpaper di handphone. Terus pulang kampung lebaran lupa ganti. Jadi pas ada yang notif itu kan muncul foto berdua. Terus mama kayak nengok gitu kan, terus nanya. Nah dari situ mama langsung kayak yang nanya lah ya, itu siapa? Kok fotonya kayak gitu? Aku dulu usianya 22 tahun, jadi aku kayak yang ngerti kalau aku ngelak udah salah kan. Jadi ya udah akhirnya aku come up di situ, jujur bilang kalau misalnya aku beda. Nyokap cuma ngomong, mama tahu gitu, mama tahu kamu dari kecil kamu seperti apa. Mama tahu sifat kamu seperti apa. Semua orang jika dipaksa berubah itu tidak bisa. Harus dari dalam hati kita sendiri yang dirubah. Kalau kita merubah kayak orang tua nyuruh kita, ayo dong lu berubah kayak gitu. Lu nggak begini, lu dirukiah kek atau diapain kayak gitu. Pasti tetap aja bakalan sama kayak gitu. Banyak teman-teman aku yang kayak gitu. Tapi cukup kayak ada masa capeknya sendiri. Lo bakalan capek di dunia ini dan lo bakalan berubah nantinya kayak gitu. Pernah gak sih sebelum menjadi gay itu emang pernah ada kayak pelecehan sebelumnya? Kalau pelecehan sebelum jadi, pas sudah jadi gaynya ya? Kalau sebelum pernah? Kalau sebelumnya tuh enggak sih, nggak pernah. Karena waktu aku SMA juga lingkungannya itu cuma sebatas sekolah, tempat les kan. Mungkin mengalaminya itu ya di tempat pas sudah gede ya mungkin ya. Pas sudah emang jadi gaynya, kayak misalnya di klub kayak gitu. Kadang kan ada aja pasti sekali dua kali kayak gitu. Ada nih satu cowok yang dia demen banget ngata-ngatain gue lah. Karena ya apa sih lu kayak cewek banget. Ya, terus satu waktu ada dia nge-jokesnya itu kayak sambil ngeremes bagian apa ya, genitalia gue. Yang mana itu di situ gue marah banget. Tapi kayak gue bukan orang yang nonjok atau gimana juga, gue ya udah mendem aja. Sekarang ada pasangan? Enggak sih, lagi enggak ada. Kayaknya gue bisa pacaran. Sampai sekarang ada. Punya. Cuma sekarang lagi ada renggang karena dia udah punya istri.
kita gak nyebut diri kita pacar sih, cuma kita punya hubungan serius, terus kita sempat berpikir untuk mungkin suatu saat tinggal bareng, melihara kucing, entahlah. Nah, kalau biasanya kamu kalau nyari pasangan itu lebih dari teman ke teman kah, atau melalui medsos kah, atau gimana? Yang udah sih Kadang aku nyari teman kayak teman kenalin. tapi yang terbaru ini sih dari sosial media sih, dari Instagram ketemunya. Kalau aku kan suka ngobrol orangnya, kita bertemu di salah satu kafe, ngopi, ngerokok, minum kayak gitu. Mungkin dia ada perasaan apa-apa, tiba-tiba dia ngomong. Nah aku jujur juga karena aku kan kerja begini. Dia nerima, it's okay. Berarti kamu nggak termasuk dalam sebuah komunitas gitu nggak? Nggak ada komunitas yang sampai misalnya melabel dengan nama komunitasnya apa, yang seperti itu. Cuman ya itu orang-orang kayak gitu semua. Nah itu kenalnya dari mana? Ya kenal dari teman ke teman sih, lo download aplikasi ini gitu. Karena kan Yang aku tahu juga di Jakarta sebenarnya kurang sih yang seperti itu, kayaknya bisa dibilang nggak ada gitu. Kalaupun ada kayaknya juga tidak mungkin berani. ada nggak sih ciri-ciri orang nih, kalau kamu nih ngeliat orang, dia pasti gini, ada nggak? Ada. Aku udah punya radar, punya referensi sendiri. Kita bilangnya gaydar kan. Apa gimana? Gaydar. Gay radar. Oh, gay radar. Ya, gay radar, gaydar. Oke. Oh dia sama-sama kayak aku nih gitu. Oh dia strike gitu. Oh. Ada. Kita juga punya feeling dan kamus bahasa tersendiri untuk menilai ini apa gitu. Kita tahu itu. Dari tangkapan mata aja pasti udah ngeh lah kayak gitu. Kalau misalnya kayak misal aku gitu, dari jauh ada yang ngeliatin. Kita tuh bukannya ngeliat sedikit aja, kayaknya dia begitu juga deh. Kalau orang straight nggak mungkin yang gimana misalnya, jadi kelihatan sih kayak gitu. Tapi menurut kamu bener nggak kalau gay itu selalu melulu soal seks aja? Menurut aku enggak. Yang jelas itu gak benar. Tapi pada kenyataannya memang mungkin sebagian besar memang itu. Mereka kalau seks kayak gitu berarti kan mereka hanya untuk mencari nafsu sesaat, bukan dari kesetiaan kan. Cuma kenapa orang bisa ngelihat kayak gitu, karena emang kebanyakan gay kita tahu seks duluan daripada romance. Kalian udah dicekokin sama romance dari kecil. Oke. Kartun dan sebagainya aja bahkan ada romance-nya. Iya. Kita baru tahu gay romance itu ya kapan sih? Justru kebanyakan dari kita malah tahu duluan seksnya dari porn atau dari banyak hal. Jadi ya berdasar lah. Hoax itu, rumor itu berdasar, tapi itu nggak benar. Dalam hubungan seperti ini kan ada role-nya nih. Yes. Mungkin banyak banget orang yang nggak tahu role-nya apa. Mungkin kamu bisa jelasin secara singkat role-nya apa aja. Dalam kamus gay itu kan disebutkan ada 3 role ya. Ada first, Jadi bottom, Ada top. Top itu maksudnya yang apa ya? Top itu misalnya lebih ke laki-lakinya. kalau Bottom itu yang dipenetrasi. dan first itu bisa jadi cewek, jadi cowok. Tergantung pasangan kitanya. Misalkan kita jadi cewek, berarti dianya harus jadi cowok. Yang lebih membooming sekarang itu Uke sama Seme. Uke itu yang personalitinya lebih seperti yang submasifnya. Nah, sedangkan yang Seme itu yang lebih dominannya kayak gitu. Kalau ditanya ke kamu role-nya sebagai apa? Kalau aku gua kayaknya first. Aku bottom dan aku pernah jadi top. Aku first. Kalau saya yang semi botnya berarti. Uke. Ada nggak sih rasa takut terhadap penyakit-penyakit? Pasti takut itu pasti ada. Pertama ya itu dari kejadian yang pertama kali itu gak safe sex. Enggak, itu nggak safe Itu sex. nggak safe. Terus selanjutnya gue langsung kena gonorea. Tahu gonorea? Nggak tahu. Itu kencing nanah. Oke. Setelahnya, gue langsung cek, terus gue ke puskesmas, langsung tes HIV dan segala macamnya. Untungnya cuma 1 penyakit aja. Dari situ langsung gue gak mau lagi unprotected. Oke, berarti Dari situ selalu safe. Kalau aku sering cek. itu per minggu, per bulan? Per 3 bulan. Per 3 bulan. Iya. Pernah nggak sih kayak dapat cibiran dari orang-orang gitu? Banyak. Sebenarnya nggak terlalu tersinggung, tapi sedih aja gitu. Sedihnya tuh misalnya Orang-orang lain bilang, lo banci atau apa, etc. Asal gue nggak minta duit sama lo juga, kayak gitu. Orang mau caci maki aku apa ini itu, bodoh amat. Aku selagi nggak minta, nggak ngerepotin mereka, aku nggak mau dengerin. Tapi pernah ini nggak kayak mikir ke depannya gitu, kayaknya bakal normal deh? Kalau keinginan dalam hati kecil belum ada, dibilang
Aku benar-benar belum ada pemikiran kayak gitu. Ya gua gak kepikiran juga buat nikah sama cewek. Karena aku juga udah terlanjur nyaman juga, dan aku juga udah nggak sama perempuan, udah nggak ada sama sekali. Dari situ aku tuh udah sangat trauma banget. Dan karena itu cewek aku itu bukan pacaran di belakang aku aja, karena dipakai sama sama teman aku. Tapi lu ada kepikiran punya anak gak sih? Nggak ada. Aku real dari hati paling dalam aku tuh pengennya adopsi. Bahkan aku punya teman PSK, aku bilang gini, kamu jika hamil jangan sampai digugurin. Kamu kasih kak. Kamu minta susu atau apa waktu di saat kamu hamil, aku kasih. Kamu persalinan aku kasih, tapi jangan digugurin. Kalau ada kata-kata yang ngejanggal gitu, pengen bilang apa ke mama? Ya ibaratnya gini sih, kalau untuk orang tua ya, kalau tentang keluarga, kayak gue kayak berkarir di dunia ini, itu juga buat keluarga. Ya aku harap mereka sadar gitu, sadar akan perilaku mereka, sadar akan keegoisannya mereka, sadar akan kesalahannya mereka yang paling fatal, yaitu selalu menyudutkan aku, menelantarkan aku. Bahkan sampai sekarang juga lepas tanggung jawab, itu aja sih. Lepas tanggung jawab orang tua itu kan berarti dalam arti udah nggak mau ngurus, nggak mau ini kan, nggak pernah nafkahin lahir batin. Gue beruntung banget sih. Gue ada di keluarga yang bener-bener open. Soalnya nggak banyak orang seberuntung gue punya ya gitu. Maksudnya kan banyak orang yang nyampe diusir lah, ada yang nyampe nggak dikasih makan atau apa. Gue bener-bener beruntung mereka nerima gue apa adanya. Sebenarnya aku pengen bilang ke mama aku kayak, ya minta tolong dia mungkin lebih sabar aja. Kalau memang dia punya harapan di aku yang besar untuk aku tuh bisa balik straight lagi, ya pertahankan itu gitu, dan doakan itu selalu. Kalau memang mungkin nanti jalannya udah waktunya aku untuk balik, kata Tuhan yes dan aku yes, yang nggak menutup kemungkinan bisa gitu loh. Tapi kalau untuk sekarang belum, ya jangan bersedih hati banget kayak gitu, karena aku sebagai anaknya itu juga kalau punya pilihan mau memilih, cuman sekarang nggak punya pilihan. Keadaan tuh nggak memberi aku banyak pilihan gitu. Aku minta maaf banget. Mungkin aku sih udah biasa laki-laki sama laki-laki, maksud aku ya di hati aku. Kalau di kampung aku kan namanya orang kampung, orang daerah, dan orang tua juga mungkin di hati mah kayak ada rasa apa, aku minta maaf. Terus aku juga tuh minta maaf udah mencampur makanan mereka dari uang yang dapat kerja begini. Yang ketiga, aku belum bisa mengambil lahan yang telah digadai buat waktu kuliah. Terima kasih banget nih udah cerita banyak tentang apa yang terjadi, gimana semua ini berawal. Saya dan tim mohon maaf kalau ada pertanyaan yang mungkin kurang serak di. Makasih sekali lagi. Oke.